Halo teman-teman semua. Jadi terhitung sekarang di saat video ini saya bikin, saya kurang lebih 11 bulan, hampir 1 tahun di Amerika. Dan di video ini saya mau cerita tentang 10 hal yang saya rindu di Ternate selama saya merantau di Amerika. Jadi hal yang pertama saya rindu itu adalah pemandangan alam. Jadi kan saya tinggal di Escape. Jadi pagi-pagi itu kalau bangun tidur langsung buka jendela, kan agak ke sana langsung lihat Gunung Gamalama. Tapi di sini karena tinggal di apartemen, jadi pagi-pagi pemandangan kayak begitu ntar dapat dia lagi. Rindu deh pemandangan Gunung Gamalama, pemandangan alam di Maluku Utara. Banyak gunung-gunung, banyak laut. Itu yang bikin saya rindu. Itu hal pertama yang paling saya rindu di Ternate. Terus yang kedua yang saya rindu itu adalah orang-orang Ternate. Jadi orang-orang Ternate yang di pasar, yang sering beraktivitas, ada bibi-bibi, ada om-om yang bajual-bajual. Orang-orang Ternate yang gigih dalam bekerja, itu yang saya rindu. Terus juga rindu orang-orang Ternate yang terada kerja, yang jaga suka duduk-duduk di pangkalan, kayak teman-teman yang jaga suka berganti wifi ya, itu. Tertawa apa, tapi saya rindu nih semua. Rindu lihat orang Ternate pe muka, rindu dorang pe aktivitas tiap hari. Itu saya rindu selama 11 bulan saya berada di sini. Terus yang ketiga itu rindu makanan yang ada di Ternate. Jadi dari mulai makanan tradisional sampai pokoknya makanan khas Ternate, makanan tradisional Indonesia itu saya rindu. Dari mulai popeda, dari mulai ketoprak. Ada ketoprak yang paling enak itu kan ketoprak di Santiong Aplos, ada juga ketoprak di lapangan tenis. Terus ada juga bakso tenda biru, ikan bakar terminal, terus popeda juga di belakang terminal, terus dabu-dabu kacang, ada terang bulan spesial, ada pokoknya macam-macam. Semua itu saya rindu, soalnya di sini tuh jarang dapat makanan yang kayak begitu. Sebenarnya ada, cuman jauh dari apartemen dan juga harganya mahal, dan dia perasa beda dengan makanan-makanan yang ada di Indonesia. Soalnya di sini kan dia bumbu itu paling banyak tuh cuma pakai salt and pepper, cuma pakai garam dengan rica Jawa gitu. Jadi kurang rasa lah. Sehingga makanan-makanan yang ada di Ternate itu paling saya rindu selama saya hampir 1 tahun di sini. Terus yang keempat ini agak aneh sebenarnya. Tempat ini saya rindu WC yang ada semprotan air, atau WC dengan falo-falo atau bak mandi. Soalnya di sini di WC kampus ini WC itu terada semprotan air tuh yang biasa ada di sebelah kloset tuh. Terus kalau misalnya orang bilas atau bercebok tuh biasa pakai semprotan air. Di sini terada. Di sini toilet tuh cuman di dalam bilik toilet tuh cuman ada kloset dan cuma ada kotak tisu kering. Jadi kalau orang di sini kan orang bercebok pakai tisu kering. Nah itu yang saya rindu. Hal keempat yang saya rindu. Terus yang kelima, rekan saya muslim, jadi hal yang paling saya rindu adalah suara-suara azan, terus suara tarhim, apalagi suara-suara tadarus pas bulan puasa. Nah, itu yang bikin rindu selama setahun di sini. Soalnya terakhir puasa kemarin di sini kan 1 bulan terada yang kayak gitu. Jadi orang harus tahu diri sendiri kapan waktu imsak, kapan waktu bangun sahur, kapan waktu berbuka dan semacamnya. Terus juga rindu anak-anak sebangun sahur biasanya di Ternate itu ada. Nah itu saya rindu. Di sini kan kemarin tak ada. Orang semua tidur, semua habis. Di sini kan Islam itu minoritas, jadi ya mau tak mau harus bersabar dengan terhadap hal-hal yang kayak begitu. Soalnya di sini juga orang-orangnya hidup
mau bilang Islam itu didiskriminasi juga tak ada sih, soalnya kan orang di sini hidupnya toleran sih sebenarnya. Walaupun isu agama masih jadi perbincangan, tapi orang-orang di sini sebenarnya hidupnya toleran, apalagi di Boston. Dan karena saking tolerannya begitu, makanya Islam itu tidak ada suara-suara ajan kayak begitu di tua-tua masjid, itu tak ada. Soalnya hal-hal yang kayak baribut-baribut di masjid begitu, baribut suara tua begitu, di sini itu orang-orang di sini bilang sebagai noise pollution, noise gitu kan, yang hal yang bising, disebut noise pollution. Jadi ya kayaknya orang-orang Islam juga maklum, kayaknya tidak ada ajan kayak begitu dan semacam, tidak ada tarhim semacam. Kayaknya ya kesadaran diri masing-masing dari muslim-muslim yang ada di sini untuk tahu kapan waktu sembahyang dan kapan waktu berbuka puasa kemarin bulan puasa. Terus yang keenam yang saya rindu nih tukang bauru. Soalnya kalau di Ternate itu kan biasa kalau misalnya badan-badan sakit tinggal panggil tamang bauru atau panggil kenalan CB just kenalan untuk tolong uru, atau misalnya kalau di Jawa tuh kan ada spa tanpa bauru yang bisa hanya 100.000 saja itu sudah dapat full body massage, jadi bauru satu badan. Tapi di sini itu tak ada. Kalau di Indonesia kan berkisar 50 sampai 150.000 biasa untuk full body, tapi di sini mahal sekali. Satu kali bauru saja untuk full body itu $100. Jadi harus keluar lebih banyak. $100 itu setara dengan kurang lebih 1.500.000 satu kali bauru. Jadi ya tahan-tahan, walaupun tuh badan sakit-sakit, kayaknya ya salah satunya ya tuh banyak olahraga, banyak lari, banyak gym. Cuman keadaan kayak begini di covid, keadaan kayak covid begini nih, gym tutupannya ya orang cuma olahraga kecil di dalam apartemen sih kayak begitu. Jadi ya saya rindu lah orang-orang, rindu tukang bauru di Ternate, rindu bauru. Soalnya badan mulai sakit-sakit. Terus yang ketujuh itu rindu Batobo. Jadi di Ternate itu biasanya saya satu minggu 1 sampai 2 kali itu hari Sabtu dan hari Minggu itu biasa pergi Batobo di Pantai Fala Jawa gitu. Dan itu Batobo di Fala Jawa itu kan sadap gitu. Pakai sepatu tarabaduri banyak, kayak tarabanya duri babi. Jadi enak, dan juga di air di pantai di Ternate kan di air tak terlalu dingin sama yang di sini. Jadi itu yang bikin saya rindu Batobo. Sedangkan di sini kan musim yang hangat itu cuma ada 3 bulan. Dan sisanya itu musim di udara dingin. Jadi air juga dingin. Jadi kalau orang mau Batobo itu orang kena hipotermia atau kedinginan gitu. Yang bisa bahkan bikin orang sampai mati. Nah, sebenarnya saat ini kan summer. Jadi sebenarnya bisa Batobo, cuman kayak tak rasa dah begitu Batobo di sini. Kayak kurang rasa rasa kebersamaan sama, dan di Batobo di Pantai Fala Jawa tuh kan rame, lihat anak kecil, dia papa dia mau Batobo. Kalau di sini kayaknya kurang seru. Orang sini tak suka Batobo sih, karena suka berjemur sih. Jadi itu yang bikin saya rindu. Terus nomor 8 yang saya rindu itu rindu naik ojek. Amerika kan tak ada ojek, jadi ya mau berjalan pi mana-mana itu cuma pakai bis atau pakai kereta, dan itu tunggunya tuh biasa perjalanannya terbilang cukup lama ya. Kalau misalnya dari saya ke apartemen ke kampus, atau misalnya dari satu tambah ke tempat yang lain, harus tunggu bis lagi, harus tunggu kereta, harus pindah kereta lagi. Itu yang bikin saya ya rasa bagaimana harus beradaptasi gitu. Jadi ya kalau di Ternate kan ojek kan tinggal tong keluar muka rumah kan, tinggal tahan ada di pangkalan, atau misalnya kalau misalnya di kota besar kan ada namanya Gojek atau Grab, tinggal order saja langsung datang. Tapi di sini tak ada yang kayak begitu, jadi ya cukup dirindukan ojek ini.
Terus yang ke-9 rindu tamang-tamang. Jadi kalau di Indonesia kan tuh baca cerita Bokusedu kan biasa pakai bahasa Indonesia. Kalau di sini kan Bokusedu paling terasa Bokusedu aku pakai bahasa Inggris. Kadang kali dorang di sini, teman-teman di sini kayak kurang perhatian dengan orang gitu. Terlalu peduli dengan orang, tapi kan orang-orang kalau teman-teman di Ternate dari mulai anak kampung, dari mulai taman SD, SMP, SMA itu kan baku peduli satu sama lain gitu. Jadi itu orang kalau misalnya teman ada apa-apa itu kadang suka bantu, tapi di sini tuh kayak mau bantu cuma orang sungkan mau hati begitu. Tahu akan ngerti bagaimana nih teman-teman. Pokoknya yang nomor 9 yang paling saya rindu itu teman-teman. Karena bisa Bokusedu, bisa tahu pakai bahasa Indonesia. Kalau di sini belum pakai bahasa Inggris itu ntar mati. Bokusedu tergarap. Dan yang terakhir sebenarnya ini harusnya jadi yang paling pertama, cuma saya taruh yang paling terakhir. Ya rindu keluarga. Karena kan sebenarnya saya merantau dari mulai kuliah S1, cuman ini merantau di Amerika ini kan merantau terjauh dan cukup lama di sini, kurang lebih 1 tahun. Jadi ya harus tahan-tahan rindu dengan keluarga gitu. Dan ini juga jadi bentuk satu pengorbanan lah. Karena kan ada yang bilang there is no victory without sacrifices. Jadi ya itulah, mungkin sekian 10 hal yang saya rindukan di Ternate. Sekali lagi harus sabar-sabar tahan rindu di sini untuk merantau terjauh untuk pertama kalinya di hidup. Nanti semua ini kan ada buah yang manis juga dari perjuangan ini, dari merantau di orang pinggir di sini, sekolah semacam. Ya sampai situ dulu. Semoga ngoni yang nonton video ini bisa berunda kemana di Amerika, bisa nikmati Amerika, walaupun hanya sekedar liburan, atau mungkin bisa berkesempatan lanjut S2 di sini. Karena nanti Oni bisa belajar banyak hal setelah Oni jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang Oni sayang, jauh dari hal-hal yang Oni suka. Nanti Oni akan belajar banyak hal. Oke, sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya.